you see what I see? Hujan-hujan gini emang enaknya makan mie rebus pakai telur terus diaduk, minumnya teh manis anget ya nggak sih? Tapi kalau ngomongin cuaca hujan kayak gini, sebenarnya yang ada di benak gue itu nggak cuman makanan aja sih. Tapi ada memori terakhir gue ngantor itu di gedung tua daerah Cikini, Jakarta Pusat. Ada tuh gedung, ya Allah, bikin trauma ke kantor hampir semingguan lebih. Sampai gue dapat warning dari kantor kalau gue nggak masuk tanpa izin lagi, gue bakalan dipecat. Pertama, trauma dapat ancaman dipecat. Kedua, trauma yang sampai sekarang ngebekas sampai ngerasuk ke dalam pikiran gue terus-menerus. Nggak mau lagi. Jadi sebenarnya gue males cerita sih, tapi setelah gue pikir-pikir dengan seksama, kalau gue nggak cerita, ya yang takut kan gue sendiri ya. Tapi kalau gue cerita sama lo, ya mungkin lo semua ikutan jadi takut. Gue nggak sendirian. Flashback ke tahun 2014-2015, dimana gue masih kurus dan sangat menawan. Kok jadi bahas itu ya? Nggak. Maksudnya, dimana waktu gue masih kerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang telekomunikasi yang mungkin nggak banyak orang tahu, tapi kalau lo search namanya di Google tuh prestasinya banyak banget. Jadilah gue betah kerja di situ karena karyawannya tuh terhitung dikit dibanding dengan perusahaan telco lain, jadi gajinya masih lumayan banget lah untuk ukuran tahun segitu. Dan di situ kan karyawannya dikit, jadi gedungnya tuh juga nggak gede-gede banget. Malah kalau dilihat penampakannya dari luar tuh bentuknya kayak ruko atau gedung kantor yang ya kayak nggak bonafit gitulah. Intinya emang kayaknya bos gue waktu itu lebih pentingin prestasi dan cuan dibanding ngurusin looks gedung gitu. Anyway, jadilah gedung itu jarang direnov. Dan ternyata udah lama banget berdirinya. Kalau nggak salah dari sekitar tahun 80-an. Gedung itu terdiri dari 6 lantai ya kalau nggak salah. Kok gue lupa sih? Aneh, padahal gue lama loh kerja di situ. Tapi mungkin memori gue keblok ya untuk inget-inget detail itu gedung. Iya sih, inget gue 6 lantai. Karena divisi gue tuh di lantai 6. Dan barengan sama ruangan bos-bos gitu. Jadi kayaknya nggak ada lantai atas lagi deh. Tapi nggak tahu, lupa lah. Nah, tapi yang jelas di setiap lantai itu ada pantry gitu. Dan office boy yang kerja di lantai gue, di lantai 6, itu namanya Martoyo. Biasanya dipanggil Marty. Nah, si Marty ini sebagai OB tuh nggak bisa diremehin. Karena selain dia adalah mata-mata para bos-bos yang ada di situ, dia juga dibebasin sama bos-bos mau jualan apa aja dan harganya berapa aja tuh terserah si Marty gitu. Bahkan sampai ada rumor kalau Marty itu di kantor bisa-bisa lebih kaya dibanding kita karyawan kantor itu sendiri. Jadi kayaknya si Marty ini semacam mafia gitulah. Anjir, keren banget si Marty. Kok jadi ngomongin Marty ya? Bukan itu yang mau gue ceritain. Oke, lanjut ya. Di pantry lantai 6 itu gue sebutnya Marty Mart. Seinget gue Marty Mart itu walaupun serba ada, tapi ruangannya tuh kayak kecil gitu. Cuman uniknya itu ruangan kecil tapi bisa muat meja makan kotak yang agak lebar gitu. Nah, di bagian pojok itu ada kulkas yang ada dispensernya. Nah, di sebelah kulkas itu selalu ada kayak semacam karung beras yang isinya bukan beras, kadang isinya pisang, kadang isinya roti tawar, ya kadang apapun lah, tergantung si Marty itu mau naruh apaan di situ. Terserah dia lah, bebas. Dan si Marty Mart ini open 24 hours a day. Asli, karena si Marty itu boboknya ya di situ, di pantry. Nah, suatu hari gue yang pada saat itu menjabat sebagai supervisi di perkembangan bisnis, gue tuh harus tektokan sama klien gue yang dimana owner dari sebuah perusahaan di Amerika Serikat. Udah tahu belum arahnya kemana nih? Hah? Belum ya? Jadi ya gitu, jadi jam kerja gue tuh kebalik. Gue ngikutin orang sono gitu, ngikutin orang Amerika.
Yang alhasil dimana gue ke kantor itu dari sore sampai malam banget. Karena gue gak mau kerja di rumah. Gue memang sukanya kerjanya tuh di kantor. Nah waktu itu sebelum kejadian yang... Oke lanjut ya. Nah sekitar jam 11 malam gue udah mulai sibuk kan. Jadi kayak jam 10-an gue minta tolong via WA sama si Marty untuk bikinin kopi dan roti bakar taruh di meja gue. Lama banget, sampai jam 11 malaman gitu belum muncul-muncul juga nih kopi dan kawan-kawannya di meja gue. Ya udahlah gue samperin kan ke pantry. Lah taunya si Marty kagak ada. Ya udah, akhirnya gue bikin sendiri aja. Nah, pas gue mau bikin kopi, gue ke arah dispenser untuk ngambil air panas. Dan sekilas, gue nggak sadar kalau kayaknya si karung beras yang ada di pojokan itu tuh posisinya yang sebelahnya kulkas, kok kayaknya lebih tinggi dari biasanya dan gendut banget tuh karung. Gue ngeliatnya juga sekilas sih, nggak yang gue ngeliat itu langsung ke depan mata gue. Gue ngeliat itu karung tuh dari mata pinggir gue gitu loh. Jadi kayak gue nggak ngeliat banget. Tapi karena gue nggak terlalu ngeh, jadi gue cuekin aja. Dan gue sambil ngebatin nih dalam hati, si Marty nyimpen apaan tuh di karung beras? Gendut amat, serah dia lah. Tapi ya udah gue lanjut nih bikin roti, yang dimana saat gue bikin roti itu posisi gue ngebelakangin karung putih beras. Nah, gue denger sih ada suara kayak kresek-kresek gitu di belakang gue. Cuma gue langsung buru-buru bikin rotinya karena gue mau segera cabut dari situ. Bukan apa-apa sih, ya karena gue geli aja sama tikus gitu kan. Nah, terus pas gue lagi mau cabut dari pantry, kaget banget astagfirullahaladzim, tiba-tiba ada si Bobby. Nah, Bobby ini adalah OB di lantai 5. Gue bilang, ngapain sih lo Bob ngagetin gue aja? Terus dia jawab, Mbak, lihat Mas Martoyo nggak? Nggak, kemana emang dia? Gue juga tadi nitip roti sama kopi, nggak dibikin-bikinin. Ya terus si Bob jawab, ya nggak tahu Mbak, makanya saya nanya. Gitu. Terus gue bilang kan, oh iya juga ya. Udah gue mau kerja Bob, gue tinggal dulu ya. Ya udah, gue tinggalkan si Bobby nih dari pantry-nya si Marty Mart. Dan baru aja gue keluar dari pantry, gue ngeliat dong ke kubikel tempat gue kerja. Ternyata si Marty itu lagi di situ di meja gue. Dia berdiri pucet banget mukanya. Gue bilang, Bob, itu tuh Martoyo tuh di meja gue. Dan tiba-tiba si Bobby itu teriak, Astagfirullahaladzim mbak gitu. Terus dia kabur ngelewatin gue ke tangga darurat. Dia turun lah ke lantai 5. Dih, kenapa lo? Nah sedangkan gue kan masih megang kopi sama roti ya. Gue langsung nengok dong ke dalam pantry. Dan astagfirullahaladzim, itu ada pocong. Ya Allah, gue langsung merinding. Astagfirullahaladzim. Itu pocong melotot ngeliatin gue. Ya Allah. Posisinya tuh persis banget di pojokan sebelah kulkas itu. Dan gue bener-bener ngeliat langsung dia di depan mata gue. Dan itu bentuknya jelas banget. Kain putih itu dekilnya persis kayak warna karung berasnya si Marty. Dan gue karena dipelototin sama tuh pocong, ya gue ikutan melotot. Terus gue kan masih megang kopi sama roti ya. Kopi di tangan gue tuh kayak gemeter gitu loh, gitu. Dan gue bingung mau ngapain, terus gue langsung teriak dong, Martoyo, sini gak lo? Si Marty teriak dari meja gue, Enggak mau mbak, dari tadi saya gak berani ke dapur, ada begituan, katanya gitu. Terus gimana dong gitu kan, tiba-tiba tuh pocong loncat dong, aduh gue jadi takut. Si pocong itu loncat sekali ke arah gue. Terus gue kayak, gue langsung kabur. Dan itu kopi sama roti bakar gue lempar ke arah si pocong. Gue lari sekencang-kencangnya ke arah tangga darurat. Gue turun menuju lobi. Dan si Marty ini malah ngikutin gue. Dia nempel-nempel coba di baju gue. Segala pakai narik-narik baju gue. Terus dia bilang kayak, Mbak saya ikut saya takut mbak, kata si Martoyo gitu. Gue kesel banget kan, terus gue tinggal aja si Martoyo. Gue langsung lari dari lobi keluar ke parkiran mobil karena gue menuju mobil gue kan. Dan itu lagi hujan gede banget. Gue gak peduli, gue langsung lari ke mobil, gue cabut. Dan ketinggalan lah semua itu, segala tas gue, dompet gue di atas.
Tapi bodo amat lah, udah setelah dari situ seminggu full gue nggak bisa tidur. Gue kebayang terus mukanya itu pocong, ya Allah takut. Dan sumpah jujur sampai sekarang gue masih kebayang sama mukanya, takut.